Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mustahil kita akan memenangkan pertarungan kalau di tengah umat ini masih terkena penyakit yang kronis. Nabi telah mengisyaratkan penyakit itu, dan jangan ada pada kita masing-masing umat Islam ini. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, yushiku an tada'at alaikumul umamu kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala la innakum katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Wa la yanzi'anna Allahu min qulubi a'da'ikumul mahabbata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat ini, hampir bangsa-bangsa ini mengkerubuti kalian sebagaimana orang-orang mengkerubuti hidangan makanan. Nabi ditanya, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, tidak, kalian saat itu banyak, tapi kalian seperti buih. Di saat itu ada dua kondisi, kata Nabi, yaitu hilangnya, diangkatnya rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Itulah yang kita lihat sekarang, bagaimana kekuatan Amerika, kekuatan Cina, kekuatan macam-macam itu tidak takut sama umat Islam. Pembantaian di Irak, pembantaian di Afghanistan, pembantaian di mana-mana oleh mereka, kita hanya bisa menyaksikan. Terakhir apa yang terjadi di Rohingya, kita hanya cuma menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut musuh diangkat oleh Allah kepada umat Islam. Yang kedua, penyakit yang kedua ada pada kita, itu dari luar, dari kita sendiri, kata Nabi. Di saat itu Allah timpakan penyakit wahan kepada umat Islam. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Coba tanya sama anak-anak muda sekarang, anak SD, SMP, SMA, tanya sama mereka, apa cita-citamu? Rata-rata saya menemukan mereka jawabnya, ingin jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, urusan duniawi semuanya. Jarang dari mereka yang mengatakan, kami ingin memenangkan Islam, kami ingin meraih surga, kami ingin mendapat ridho Allah. Jarang dari mereka yang seperti itu. Kenapa? Banyak pendidikan yang salah. Karena pendidikan kita mengikuti pola kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau ini polanya, susah akan melahirkan anak-anak muslim yang hebat. Harus kita rubah. Sebagaimana umat yang terdahulu, mereka maju. Sebagaimana kata Imam Malik, la yasluhu akhiratil ummah illa bima salabi awwaluha. Umat ini tidak akan berjaya kecuali mengikuti pola umat yang terdahulu. Ikutilah pola mereka. Bagaimana mereka menjadi orang-orang hebat? Diawali dari hafal Quran. Anak-anak kita harus hafal Quran. Rumah tangga harus melahirkan anak-anak yang hafal Quran. Baru kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga karenanya saudara sekalian, dengan itulah insyaallah kita akan merubah keadaan, karena keadaannya betul-betul sungguh miris. Seperti kata Nabi dalam hadisnya, idza tabayatum bil ina. Kalau kalian sudah berdagang dengan pola riba, ini hanya salah satu pola riba. 95% orang Islam Indonesia terlibat dengan riba. 95% terlibat dengan riba. Bank-bank syariah itu kurang dari 5%, saudara sekalian. Ini harus kita luruskan. Idza tabayatum bil ina wa raditum biz zar'. Kalian rela dengan pertanian kalian. Wattaba'tum adnabal baqar. Kalian rela dengan peternakan kalian. Wa taraktumul jihad. Sementara kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan la yazi'ahu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Kalian akan ditimpakan kehinaan, kata Nabi SAW. Ketika itu semua terjadi, kalian akan ditimpakan kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian ini. Makanya kembalikan umat kepada Al-Quran, kembalikan umat kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini yang tidak dimiliki oleh Barat dan Timur. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa mengembalikan kejayaan umat. Kita mulai dari Indonesia, terutama dari Jawa Timur. Kita berharap dari Jawa Timur, karena kekuatan Islam Indonesia banyak ada di Jawa Timur. Ada 10 obat bagi seorang muslim dan muslimah. Di antaranya, bila sering sakit, obatnya silakan berpuasa. Wajah gelap, sholat duha atau sholat tahajud. Kemudian hati sempit, bacalah Al-Quran. Susah bahagia, sholatlah tepat waktu.
emosi melulu, obatnya ialah wudhu dan istighfar. Sering gelisah, banyak doa dan olahraga. Tertekan, bacalah la haula wala quwata illa billah. Kurang berkah rizkinya, liriklah yang halal saja. Miskin melulu, muliakanlah orang tua dan banyak bersedekah. Terakhir, bingung berbuat baik, bagikanlah video sederhana ini. Pemakaman COVID yang ke almarhum Bapak Abdul Gofur, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di zaman era Orde Baru. Hari ini dimakamkan tanggal 4 September 2020 pukul 13.47. Sesi pemakaman tembakan salvo. Pemakaman sudah selesai, kemudian untuk jenazah tinggal pengurusan. Ya, sini Pak. Ya, udah cukup. Ya, cukup. Apa? Ini keberapa? 9, 16. Untuk pemakaman almarhum, pemakaman COVID yang ke-16. Ini beberapa kerabat mengantar almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح